Meninggalkan nama lama Akademi Maritim Indonesia, AMI Veteran Makassar menuju Politeknik Maritim AMI Makassar tentu menjadi sinyal dari peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan melibatkan kembali 618 taruna-taruninya untuk mengikuti Diklat Bela Negara di Markas Rindam 7 Wirabuana. Bersama saya Maratun Mardia, inilah Varia Pendidikan bersama Politeknik Maritim AMI Makassar. Suasana pelatihan bela negara di Rindam 7 Wirabuana nampak semarak dengan yel-yel dari para taruna-taruni. Suasana menggelora meneriakan kesiapan mental sebagai calon pelaut ulung yang akan membawa nama kampus terkhusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 618 taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar mengikuti Diklat Bela Negara di Pakato. Diklat Bela Negara dibuka oleh Wakil Komandan Rindam 7 Wirabuana, Kolonel TNI Infanteri Muhammad Ali, selaku Inspektur Upacara dalam suatu upacara militer. Diklat Bela Negara Taruna-Taruni Politeknik Maritim AMI Makassar ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan penyematan tanda Diklat Bela Negara oleh Inspektur Upacara, Wakil Komandan Rindam 7 Wirabuana, Kolonel Muhammad Ali. Kolonel TNI Muhammad Ali dalam arahannya kepada 618 taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar mengatakan, Diklat Bela Negara bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada peserta tentang masalah kebangsaan yang dapat dilihat dari seluruh sudut. Pelatihan juga bertujuan untuk membentuk karakter, watak, dan meningkatkan rasa cinta generasi muda kepada bangsa dan negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan bela negara harus ditanamkan kembali secara terencana, berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk generasi muda, dan menyadarkan akan pentingnya bela negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, agar nilai-nilai persatuan, kesatuan, cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali. Di amanat undang-undang kan kita seluruh warga negara berhak dan wajib untuk bela negara. Khususnya untuk adik-adik, khusus mahasiswa, kemudian dari swasta yang mengikuti pelatihan diklat di Rindam 7 Wirabuana ini, supaya sebenarnya yang ditanamkan adalah rasa cinta tanah air. Itu yang paling utama. Jadi kalau mereka cinta sama tanah airnya, saya yakin dan percaya pasti tidak ada paham-paham yang negatif itu bisa mereka terima. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Amrin Rani SEMM mengatakan, melalui pelatihan dasar mental dan disiplin atau yang disebut Diklat Bela Negara ini, taruna-taruni dapat menumbuhkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan. Pada hakikatnya, bela negara merupakan kesediaan untuk berbakti kepada negara dan rela berkorban demi membela negara. Semua taruna catar-catari yang masuk setiap angkatan itu wajib mengikuti bela negara. Itu sudah harga mati. Dan supaya apa? Dia bisa memahami apa sih arti bernegara itu. Nah, kenapa itu sangat rentan apa yang diungkapkan tadi Pak Wadan Rindam itu sangat rentan Pak. Mengingat dia masuk pendidikan terproses kemudian keluar itu hampir 80% itu konsumsi untuk luar negeri Pak. Tantangan dunia kemaritiman semakin ketat. Setelah mengikuti Diklat Bela Negara, kini 1029 taruna-taruni resmi dilantik sebagai perwira remaja pelayaran niaga. Harapan ke depan adalah tentu untuk menjadi sektor dan menjadi penyokong dari tenaga laut yang ada di Indonesia hingga mampu bersaing di kancah internasional. Politeknik Maritim AMI Makassar mengadakan pelantikan wisuda ke-27 di Makassar Sabtu
12 November 2016. Wisuda ini merupakan wisuda terbesar sejak berdirinya kampus dan sekaligus bertepatan dengan wisuda perdana setelah perubahan bentuk dari AMI Veteran Makassar ke Politeknik Maritim AMI Makassar. Kondisi dan gejolak sosial serta politik tidak akan membawa pengaruh kepada taruna-taruni ke berbagai peristiwa di luar, baik di daerah maupun secara nasional. Amrin Rani menambahkan, salah satu contoh dalam kehidupan sekarang ini, sangat banyak pelajar atau generasi muda yang terjerat kasus narkoba, tawuran antar sesama pelajar, dan kenakalan remaja lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pejuang pendidikan. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar menambahkan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di beberapa daerah telah terjadi peristiwa-peristiwa yang melemahkan makna kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, sangat tepat kiranya perlu diberikan wawasan tentang kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa, khususnya bagi taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar menambahkan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di beberapa daerah telah terjadi peristiwa-peristiwa yang melemahkan makna kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, sangat tepat kiranya perlu diberikan wawasan tentang kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa, khususnya bagi taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan pahlawan bangsa, sehingga dapat menjadi bahan introspeksi agar nilai-nilai patriotisme yang telah diperjuangkan oleh pendahulu tidak sampai tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, maka sangat mendesak untuk dilakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai revolusi mental kepada mahasiswa, agar setiap mahasiswa Indonesia memiliki jiwa kebangsaan, roh nasionalisme, sikap patriotik, dan kesadaran bela negara, sehingga akan mampu menjadi filter atau penyaring yang handal dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Revolusi mental mahasiswa harus digelar segera di semua lembaga pendidikan, agar setiap mahasiswa memahami, menghayati, menjiwai, dan mengamalkan nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hari Sabtu 12 November tahun 2016, sebanyak 1034 wisudawan-wisudawati diluluskan Politeknik Maritim AMI Makassar. Mereka berasal dari program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berjumlah 89 orang, program studi Teknika 507 orang, dan program studi Nautika 433 orang. Semua dinyatakan telah menyelesaikan program D3 dan bergelar ahli madya. Sementara program studi Nautika dan Teknika, sebagian telah dinyatakan lulus ujian negara kepelautan dan berijazah ANT2 dan ATT3. Pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar, Amrin Rani, AMD SEMM, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Udin Hanggio, yang juga merupakan alumni dari Politeknik Maritim AMI Makassar. Ribuan keluarga taruna-taruni juga hadir dalam pelantikan yang membuat gedung pelaksanaan wisuda menjadi penuh. Jumlah taruna-taruni yang mencapai angka 1.000 lebih juga memecahkan rekor baru dalam sejarah pelaksanaan wisuda Politeknik Maritim AMI Makassar. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar dalam arahannya mengatakan, lapangan kerja bagi alumni program studi Ketatalaksanaan Niaga dan Kepelabuhanan terbuka luas pada instansi perhubungan laut. Sektor kemaritiman membuka peluang kerja yang sangat besar di bidang transportasi laut. Ada 3 peluang kerja yang terbuka lebar, yakni Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga.
atau KPN. Dari pendidikan nautika dapat melahirkan nahkoda-nahkoda unggul. Dari teknika dididik ahli-ahli permesinan kapal. Sementara dari KPN diarahkan untuk mengurusi ketatalaksanaan niaga di pelabuhan. Ketiganya sangat berkaitan dan saling melengkapi. Sebab nahkoda tanpa didukung ahli permesinan kapal yang andal akan kesulitan. Demikian pula peran KPN. Nah, untuk menghadapi tantangan ke depan, apalagi tantangan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu Akademi Politeknik Maritim AMI Makassar itu sudah melakukan langkah-langkah lebih awal lain. Nah, termasuk memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Nah, tentunya di pihak lembaga akan menyiapkan segala sesuatu untuk menunjang sumber daya manusianya untuk menghadapi persaingan secara global, ya, terutama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu. Amrin Rani menegaskan potensi kemaritiman ini belum tergarap maksimal. Indonesia sebagai negara maritim tentu membutuhkan pelaut dalam jumlah yang sangat besar, termasuk adanya regenerasi pelaut. Pelaut juga memiliki masa pensiun karena usia maupun kemapanan ekonomi. Pelaut-pelaut tua akan digantikan pelaut muda, demikian seterusnya sebagai bentuk atau proses regenerasi kebutuhan tenaga-tenaga pelaut yang terus terbuka sepanjang tahun. Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar menambahkan, keberadaan potensi pelayaran yang amat strategis tersebut dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Hal ini menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dengan menyebutkan secara tegas bahwa pelayaran nasional yang dikembangkan harus berwawasan Nusantara. Dengan komitmen tersebut, maka kepentingan nasional dari aspek kesatuan wilayah, budaya, maupun ekonomi sebagai modal pembangunan nasional lebih terjaga. Hal tersebut mengandung konsekuensi untuk perlunya dilakukan langkah-langkah secara sistematis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemaritiman melalui penyiapan kualitas sumber daya manusianya, sehingga ke depan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam eksternal maupun internal. Hal tersebut mengandung konsekuensi untuk perlunya dilakukan langkah-langkah secara sistematis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemaritiman melalui penyiapan kualitas sumber daya manusianya, sehingga ke depan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek eksternal maupun internal. Tantangan eksternal pelayaran nasional adalah mewujudkan kebijakan nasional yang terintegrasi dalam mengimplementasikan berbagai regulasi atau aturan yang dikeluarkan lembaga PBB di bidang pelayaran, yaitu International Maritime Organization atau IMO, yang harus dirujuk oleh setiap penyelenggara pelayaran dunia, termasuk Indonesia. Akademi Maritim tidak harus berhenti sampai di sini, tapi terus berbenah diri. Ya. Jadi untuk tantangan bagi perwira remajanya saja Pak untuk lulusan? Saya rasa tantangan nggak ada, karena peluang itu sangat terbuka, sangat peluang. Apa yang kami hasilkan 1000 untuk hari ini, itu belum mencukupi dengan kebutuhan pelaut yang ada di Indonesia. Ya, jadi tantangan ke depan saya rasa nggak ada, cuma kita tinggal untuk memperbaiki. Nah, tantangan sih mungkin ada, tetapi dalam arti ya mungkin secara persaingan secara global ya di pasar tetapi kita sudah siap kok. Pada tahun 2010, IMO telah menghasilkan konvensi baru yang dikenal dengan Amandemen Manila, yang salah satu klausalnya memuat tentang perbaikan kompetensi pelaut sebagai standar internasional yang diberlakukan sejak Juli 2013. Konvensi mengharuskan setiap pelaut melakukan penyesuaian atau updating kompetensi kepelayaran yang ditandai dengan pembaharuan sertifikat. Hal ini tentu mengandung konsekuensi bagi semua pelaut di dunia, mengikuti aturan IMO yang berarti harus mengupdate kompetensi kepelayaranannya secara reguler. Hal ini tentu mengandung konsekuensi bagi semua pelaut di dunia, mengikuti aturan IMO yang berarti harus mengupdate kompetensi kepelayarannya secara reguler atau dianggap tidak lagi memiliki kompetensi yang layak sebagai pelaut. Tantangan eksternal tentu berakibat pada tantangan internal yang harus mampu dijawab oleh Indonesia. Bagaimana menyesuaikan berbagai regulasi internal terkait perubahan yang terjadi pada tataran global.
Selain itu, juga harus mampu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk pengembangan industri kemaritiman nasional. Yang lebih penting dari itu, bagaimana Indonesia menyiapkan sumber daya manusia pendukung yang memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam amandemen Manila. Untuk penyediaan SDM di bidang kelautan yang memadai, tentu membutuhkan lembaga pendidikan yang bermutu, yang mampu mendidik kader-kader bangsa untuk menjadi pelaut yang memiliki tingkat kompetensi dengan standar internasional. Politeknik Maritim AMI Makassar sudah melakukan itu semua. Dalam peningkatan sumber daya manusia, Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar menjelaskan bahwa kampus ini merupakan kampus pertama dari seluruh diklat di kementerian yang pernah dan berhasil melaksanakan TOT. Pelatihan diperuntukkan bagi tenaga operator atau dosen yang nantinya menjadi pelatih serta penilai di laboratorium simulator, baik bridge simulator atau simulator anjungan kapal, maupun room engine simulator atau simulator kamar mesin. Pelatihan diperuntukkan bagi tenaga operator atau dosen yang nantinya menjadi pelatih serta penilai di laboratorium